Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Masih kembali bersama dengan saya Ahmad Ramadan di channel Generasi Berakhlak. Kali ini saya akan mereview buku tentang kisah bapak dan anak di dalam Al-Quran, karya Adil Mustafa Abdul Halim, yang mana kisah bapak dan anak ini adalah kisah para nabi dan rasul dan anak-anaknya. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke? Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Oke, jadi di dalam buku ini menceritakan tentang kisah para nabi dan rasul serta anak-anaknya. Dan pada video kali ini saya akan mereview atau menceritakan tentang kisah anak-anak Nabi Adam, yaitu kisah Qabil dan Habil. Jadi perlu diketahui bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau memiliki setiap istrinya melahirkan diberikan dua anak sekaligus berpasangan. Jadi Qabil dan Habil ini adalah suatu kisah yang sangat menarik, yang mungkin kita banyak ketahui bahwasanya kisah daripada Qabil dan Habil ini adalah kisah yang sangat menyentuh sekali, apalagi kisah tentang pembunuhan pertama yang ada di muka bumi ini. Oke, langsung saja saya ingin sampaikan bahwasanya kisah Qabil dan Habil di dalam buku ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa anak-anak Nabi Adam alaihissalam selalu lahir berpasangan, laki-laki dan perempuan. Beliau selalu menikahkan anak laki-lakinya bukan dengan anak perempuan pasangan kembarnya, akan tetapi beliau nikahkan mereka secara bersilang. Di antara anak laki-laki beliau ada yang bernama Qabil dan Habil. Qabil adalah seorang petani, sedangkan Habil adalah seorang penggembala. Umur Qabil lebih tua dari Habil. Saudara perempuan kembaran Qabil lebih cantik dari saudara perempuan kembaran Habil. Habil ingin menikahi saudara perempuan kembar Qabil, akan tetapi Qabil menolak, dan ia berkata, "Dia adalah saudara perempuanku yang lahir bersama denganku. Dia lebih cantik dari saudara perempuan kembaranmu. Akulah yang paling berhak untuk nikah dengannya." Nabi Adam alaihissalam juga memerintahkan Qabil untuk menikahkan saudara perempuan kembarnya dengan Habil, tetapi dia menolak. Untuk memutuskan siapa di antara keduanya yang paling berhak untuk mengawini Kolima, keduanya memberikan kurban persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika peristiwa ini tengah berlangsung, Nabi Adam alaihissalam tengah mengunjungi kota Mekah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Apakah kamu mengetahui bahwa aku memiliki sebuah rumah di dunia?" Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu," kata Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku memiliki sebuah rumah di kota Mekah. Datangilah rumahku tersebut." Tatkala Nabi Adam alaihissalam hendak pergi ke kota Mekah, beliau palingkan wajahnya ke arah langit seraya berkata, "Aku titipkan anak-anakku kepadamu, jagalah anak-anakku." Akan tetapi langit tidak mau menerima amanah ini. Kemudian ia titipkan anak-anaknya kepada bumi, akan tetapi bumi juga tidak mau menerima amanah ini. Kemudian ia titipkan anaknya kepada gunung, akan tetapi gunung juga tidak mau menerima amanahnya ini.
Kemudian ia titipkan anak-anaknya kepada Qabil. Ternyata Qabil mau menerima amanah bapaknya ini dan berkata, "Pergilah, dan manakala kamu kembali, kamu akan dapati keluargamu dalam keadaan baik-baik saja, sebagaimana ketika kamu tinggalkan." Manakala Nabi Adam alaihissalam pergi menuju kota Mekah, Qabil dan Habil memberikan persembahan kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabil merasa sangat bangga dengan persembahannya itu, lalu berkata, "Aku lebih berhak menikahinya daripada kamu, karena dia adalah saudara kembarku dan aku lebih tua darimu." Barang persembahan Habil adalah seekor domba betina yang bagus, sedangkan barang persembahan Qabil adalah seikat perpohonan. Tiba-tiba dia melihat di antara pepohonan persembahannya tersebut ada pohon yang bagus. Dia cabut dan dia makan pohon tersebut. Setelah mereka letakkan korban persembahan mereka tersebut, turun api dari langit dan menyantap domba persembahan Habil. Sedangkan pepohonan persembahan Qabil tetap utuh. Menyaksikan hal itu, Qabil merasa marah dan berkata, "Aku akan membunuh kamu sehingga kamu tidak dapat menikahi saudara perempuanku." Akan tetapi, jawaban yang diberikan oleh Habil terhadap kata-kata Qabil ini adalah, "Sesungguhnya Allah hanya mau menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Hadis riwayat Ibnu Jarir. Maksud firman-Nya yang berbunyi ketika keduanya mempersembahkan adalah keduanya memberikan kurbannya masing-masing. Si penggembala mempersembahkan seekor domba yang gemuk dan berwarna putih, sedangkan si petani mempersembahkan seikat hasil tanamannya. Lalu yang diterima oleh Allah adalah kurban seekor domba. Sedangkan maksud perkataannya yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa," adalah orang-orang yang takut kepada Allah ketika tengah mempersembahkan korban ini. "Aku tidak akan membalas perbuatan burukmu ini dengan perbuatan yang buruk juga. Karena jika aku balas perbuatan burukmu dengan perbuatan buruk juga, berarti posisiku sama dengan posisimu dalam melakukan keburukan." Sedangkan maksud perkataannya yang berbunyi, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam," adalah aku takut untuk melakukan perbuatan yang ingin kamu lakukan karena aku takut akibatnya. Kamu yang akan menanggung dosa-dosaku dan dosa-dosamu. Kemudian dia teruskan kata-katanya, "Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Dia takut-takuti saudaranya dengan api neraka, tetapi Qabil tetap tidak mau menghentikan perbuatannya dan tetap tidak merasa takut. Maka dia bunuh Habil walaupun dia telah dinasihati dan diperingati oleh saudaranya itu. Ahmad bertanya, bagaimana cara Qabil membunuh Habil? Lalu ayahnya si Ahmad menjawab, Qabil mengambil kepala Habil dengan tujuan untuk dia bunuh. Dia baringkan tubuh saudaranya tersebut di atas tanah. Setelah itu, dia raba kepalanya dengan tulang belulang tubuhnya, sambil kebingungan bagaimana cara membunuhnya. Akan tetapi, tidak lama kemudian iblis mendatanginya dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu ingin membunuhnya?" Qabil menjawab, "Iya." Maka iblis berkata kepadanya, "Ambillah batu ini dan pukullah batu itu ke kepalanya Habil." Mendengar ajaran iblis ini, dia ambil sebongkah batu dan dia lemparkan batu itu ke kepala saudaranya sehingga kepala saudaranya menjadi remuk. Setelah itu iblis segera datang menemui Hawa. Ketika dia sampai di hadapan Hawa, dia berkata kepadanya, "Wahai Hawa, sesungguhnya Qabil telah membunuh Habil." Mendengar berita yang dibawa oleh iblis tersebut, Hawa bertanya kepadanya, "Apa yang dimaksud dengan terbunuh?" Iblis menjawab, "Maksudnya dia tidak lagi bisa makan, minum, dan tidak bisa lagi bergerak." Mendengar jawaban iblis, Hawa berkata, "Kalau begitu namanya mati." Lalu iblis mengiyakan perkataan Hawa. Setelah mendapatkan kabar kematian anak-anaknya, Hawa berteriak, sehingga teriakannya tersebut terdengar oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan beliau segera mendatanginya sembari bertanya kepadanya, "Mengapa kamu berteriak-teriak?" Akan tetapi Hawa tidak mau menjawab pertanyaan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam alaihissalam kembali mengajukan pertanyaan kepadanya,
Tetapi Hawa tetap tidak mau menjawab pertanyaan. Teruskanlah teriakanmu dengan anak-anak perempuanmu, sedangkan aku dan anak laki-lakiku tidak akan ikut berteriak denganmu, kata Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 30. Maksudnya mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Kerugian apakah yang melebihi besarnya kerugian Qabil ini? Mengetahui kejadian yang menimpa anaknya ini, Nabi Adam alaihissalam menangis seraya beliau berkata, bumi dengan beserta isinya menjadi berubah. Warna bumi berubah menjadi kelam dan buruk. Semua makhluk bumi yang memiliki warna dan rasa menjadi berubah dan keceriaan wajah yang rupawan menjadi memudar. Ucapan Nabi Adam alaihissalam ini dijawab dengan perkataan, wahai bapaknya Habil, semua orang ikut terbunuh dengan terbunuhnya Habil. Dan orang-orang yang hidup menjadi mati akibat pembunuhan. Kegembiraan berubah menjadi ketakutan, sehingga membuat orang berteriak-teriak. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasulullah SAW tentang peristiwa pembunuhan Habil ini. La tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bni adama al-awwali kiflun min dahima li'annahu awwalu man sannal qatla. Semua dosa tindakan pembunuhan jiwa manusia yang dibunuh secara zalim akan ikut ditanggung oleh anak Adam yang pertama, sebab dia adalah orang pertama yang memelopori pembunuhan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Setelah Qabil selesai membunuh saudaranya, dia merasa kebingungan untuk menguburkan mayat saudaranya, sehingga dia biarkan begitu saja mayat saudaranya di tanah terbuka. Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 ekor burung gagak ke hadapannya. Kedua ekor burung gagak tersebut saling berbaku hantam, sehingga salah seekor dari keduanya mati terbunuh. Burung gagak yang masih hidup menggali-gali tanah, kemudian menguburkan burung gagak yang telah mati itu. Perbuatan burung gagak tersebut diperhatikan terus oleh Qabil. Dia ikuti perbuatan gagak tersebut dan dia kuburkan saudaranya si Habil. Sebagaimana yang dipaparkan di dalam Al-Quran, Qabil berkata, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-31. Sebelum dia mendapatkan pelajaran cara menguburkan mayat dari burung gagak tersebut, dia terus menggendong mayat saudaranya selama 1 tahun. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus burung gagak tersebut kepadanya, lalu dia kuburkan saudaranya. Setelah dia kuburkan saudaranya, dia merasakan betapa besar dosa yang telah dia lakukan. Dia merasa menyesali perbuatannya tersebut. Rasa dengkinya yang besar terhadap saudaranya telah membuat dia terseret untuk melakukan tindakan kriminal yang sangat besar, sehingga dia bunuh saudaranya dan dia lawan perintah Tuhannya. Nasihat yang telah diberikan oleh adiknya tadi, yang mengajarkan kepadanya makna kebaikan, serta memberitahukan kepadanya tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa, agar berkurang rasa dengki yang ada di dalam dadanya, sama sekali tidak mencintai kehidupan dunia, sehingga dia tidak mau melihat ke arah akhirat yang berisikan neraka yang bertingkat-tingkat, sekaligus juga memiliki kenikmatan yang bertingkat-tingkat. Bahkan dia terus tambah penyakit yang ada di dalam hatinya, sehingga dia mampu membunuh adiknya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Umar bertanya, apakah di antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam ada yang menjadi nabi? Lalu ayahnya Umar berkata, ada. Setelah Habil terbunuh, Allah menganugerahkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sepasang anak kembar yang bernama Sits dan Azura. Arti Sits adalah anugerah Allah. Berkenaan dengan masalah kelahiran Sits ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Hawa melahirkan sepasang kembar anak Adam yang bernama Sits dan Azura. Maka arti nama Sits adalah anugerah Allah sebagai ganti Habil.
Dalam bahasa Arab dikatakan Sids, sedangkan dalam bahasa Siryaniyah disebut Jats, dan dalam bahasa Ibrani dikatakan Sids. Sedangkan Abu Dzar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menurunkan 104 sahifah dan Sids mendapatkan 50 sahifah. Sedangkan Ibnu Ishaq berkata, manakala Nabi Adam alaihissalam telah mendekati masa ajalnya, ia ajarkan Sids tentang jam waktu siang dan waktu malam, serta ia ajarkan kepadanya ibadah yang dilakukan dalam waktu siang dan waktu malam. Setelah itu ia juga mengajarkan kepadanya tentang persoalan peristiwa topan. Ada yang berpendapat bahwa semua manusia yang ada sekarang ini adalah keturunan Sids, sedangkan keturunan anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang lain telah punah dan binasa. Wallahu alam. Fatimah bertanya kepada ayahnya, "Ayah, ceritakanlah tentang kematian Nabi Adam alaihissalam dan di mana ia dimakamkan." Ayahnya menjawab, jawabannya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa manakala Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, Sids berkata kepada malaikat Jibril, "Salatkanlah Adam." Akan tetapi malaikat Jibril menjawab, "Majulah kamu, salatkanlah bapakmu dan ucapkanlah takbir sebanyak 30 kali. 5 kali takbir adalah takbir salat, sedangkan takbir yang 25 kali adalah takbir penghormatan untuk Adam alaihissalam." Sedangkan Ibnu Jarir berkata, manakala terjadi peristiwa topan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ia letakkan mayat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di dalam peti mayat. Setelah itu beliau kuburkan keduanya di Baitul Maqdis. Sedangkan Ibnu Asakir mengatakan bahwa kepala Nabi Adam alaihissalam berada di Masjid Ibrahim, sedangkan kakinya berada di Sakhrah Baitul Maqdis. Hawa meninggal dunia 1 tahun setelah kematian Nabi Adam alaihissalam. Manakala Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia pada hari Jumat, ia diletakkan dalam peti mayat dan dikafankan dengan kain kafan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat dari surga. Dengan sampainya kita pada kisah kematian Nabi Adam alaihissalam, maka telah berakhir pula cerita seorang ayah kepada anaknya pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dan anak-anaknya. Demikian pembahasan atau mereview buku tentang kisah bapa dan anak dalam Al-Quran. Pesan yang bisa kita ambil dalam kisah Qabil dan Habil ini adalah bahwasanya kita dilarang oleh Allah, diharamkan untuk membunuh saudara kita sama muslim tanpa dosa. Jadi jika ada orang yang membunuh umat muslim, ada yang membunuh saudaranya, apalagi sebanyak 6 orang tanpa dosa, mereka adalah para pecinta habaib, para pencinta ulama, dibunuh tanpa dosa, maka sungguh sangat celaka orang yang membunuhnya, dan tidak ada balasan yang setimpal kecuali di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga persatuan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita sesama saudara sendiri sama muslim saling bunuh-membunuh, saling menyakiti, karena perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit ulasan tentang kisah Qabil dan Habil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.